Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Ada Rahmadina Kurnia Safitri dengan NPM 179, lalu ada saya, Firanda Arvistia Karini dengan NPM 190, Tania Dwi Rahma dengan NPM 191, Farah Aprilia dengan NPM 245, dan Gadis Junita Pratiwi dengan NPM 272. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komputasi awan, virtualisasi, dan Internet of Things, di mana banyak organisasi telah menggunakan virtualisasi, komputasi awan, dan Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, komputasi awan memanfaatkan lebar pita tinggi jaringan telekomunikasi global modern untuk memungkinkan karyawan menggunakan browser guna mengakses perangkat lunak, yaitu seperti perangkat lunak sebagai layanan, perangkat keras, yaitu sebagai infrastruktur sebagai layanan, dan seluruh lingkungan aplikasi, yaitu platform sebagai layanan, dari jarak jauh. Nah, virtualisasi itu memanfaatkan kekuatan dan kecepatan komputer modern untuk menjalankan beberapa sistem secara bersamaan pada satu komputer fisik. Hal ini memangkas biaya perangkat keras karena lebih sedikit komputer yang perlu dibeli, lebih sedikit juga mesin, berarti biaya perawatan yang lebih rendah, dan biaya pusat data juga turun karena lebih sedikit ruang yang perlu disewa, yang juga mengurangi biaya utilitas. Nah, untuk Internet of Things itu mengacu pada penyematan sensor di banyak perangkat, seperti lampu, pemanas, dan pendingin udara, peralatan, dan lain-lain. Sehingga perangkat tersebut sekarang dapat terhubung ke internet. IoT memiliki implikasi yang signifikan untuk keamanan informasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Dwi Rahma. Saya dari jurusan akuntansi dengan NPM akhir 191. Saya di sini akan menjelaskan mengenai proses bisnis dan siklus transaksi. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh seseorang, komputer, atau mesin yang membantu mencapai tujuan organisasi tertentu. Transaksi adalah kesepakatan antara dua entitas atau untuk bertukar barang atau jasa atau peristiwa lain yang dapat diukur dalam istilah ekonomi oleh suatu organisasi. Contohnya nih, termasuk kayak menjual barang kepada pelanggan, membeli inventaris dari pemasok, ataupun membayar karyawan. Pemrosesan transaksi adalah proses menangkap data transaksi, memprosesnya, menyimpannya untuk penggunaan selanjutnya, dan menghasilkan keluaran informasi, seperti misalnya laporan manajerial atau laporan keuangan. Proses pertukaran beri dapat adalah transaksi yang terjadi berkali-kali, seperti memberikan uang tunai untuk mendapatkan inventaris dari pemasok dan memberikan karyawan gaji sebagai imbalan atas kerja keras mereka selama bekerja. Lalu ada proses bisnis atau siklus transaksi adalah pertukaran beri mendapatkan utama yang sering terjadi di sebagian besar perusahaan. Lalu ada 5 siklus transaksi utama, yaitu siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah aktivitas yang terkait dengan penjualan barang dan jasa dengan imbalan uang tunai atau janji di masa mendatang untuk menerima uang tunai. Lalu ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah aktivitas yang terkait dengan pembelian persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk digunakan dalam memproduksi produk dengan imbalan uang tunai atau janji pembayaran tunai di masa yang akan mendatang. Lalu ada siklus produksi atau yang kita tahu dengan siklus konversi, yaitu adalah kegiatan yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan untuk menghasilkan barang jadi. Lalu ada siklus sumber daya manusia atau yang kita tahu dengan penggajian, yaitu adalah siklus aktivitas yang terkait dengan perekrutan, pelatihan, pemberian kompensasi, evaluasi, promosi, serta pemberhentian karyawan. Lalu ada siklus pembiayaan, yaitu siklus
atau kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan dana dengan menjual saham perusahaan kepada investor dan meminjam uang serta membayar dividen dan bunga. Interaksi antar siklus transaksi. Setiap siklus transaksi dapat mencakup banyak proses atau aktivitas bisnis yang berbeda. Berbagai siklus transaksi ini saling terkait dan berinteraksi dengan sistem pelaporan dan buku besar yang umum yang digunakan untuk menghasilkan informasi bagi manajemen dan pihak eksternal. Sistem pelaporan dan buku besar umum telah dibahas di bab 18. Contoh penerapan siklus transaksi ini, SNS menggunakan siklus pendapatan untuk menjual barang kepada pelanggan dan menagih pembayaran. Lalu contoh selanjutnya yaitu SNS menggunakan siklus pengeluaran untuk membeli inventaris dari pemasok dan membayarnya. Lalu contoh selanjutnya yaitu SNS menggunakan siklus sumber daya manusia atau penggajian untuk merekrut, melatih, dan membayar karyawan. SNS dan yang terakhir yaitu SNS menggunakan siklus pembiayaan untuk memperoleh modal dan membayar hutang. Lalu yang terakhir yaitu pentingnya sistem informasi akuntansi dalam mengelola siklus transaksi. Sistem informasi yang dirancang dengan baik dapat membantu organisasi dalam mengelola siklus transaksi secara efektif. Lalu sistem informasi akuntansi yang baik dapat membantu dalam mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data tentang transaksi. Lalu, sistem informasi akuntansi yang baik juga dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat terkait dengan setiap siklus transaksi. Sekian dari penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya ingin menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi atau AIS dalam era digital. Akuntansi sendiri adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi. Informasi akuntansi yang akurat dan tepat waktu sangat penting bagi manajemen untuk membuat keputusan yang strategis, memantau kinerja, memastikan kelancaran operasional. Nah, di era digital ini, akuntansi mengalami transformasi yang sangat signifikan dengan munculnya sistem informasi akuntansi. Nah, AIS sendiri adalah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimasikan dan meningkatkan efisiensi proses akuntansi. Nah, AIS sendiri terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, orang. Orang atau kita adalah individu yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan suatu program. Lalu yang kedua adalah prosedur, yakni aturan, instruksi, kebijakan, atau mengatur bagaimana sistem akuntansi itu beroperasi. Lalu yang ketiga adalah data. Nah, data adalah informasi keuangan yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan ke dalam sistem informasi akuntansi ini. Nah, data ini itu mencakup penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran. Lalu yang keempat adalah perangkat lunak. Nah, program komputer yang digunakan untuk memproses data akuntansi seperti perangkat lunak akuntansi, spreadsheet, dan basis data. Lalu yang kelima adalah infrastruktur teknologi informasi, perangkat keras, jaringan, sistem operasi, dan yang mendukung operasi sistem informasi akuntansi. 6 komponen ini bersama akan memainkan 3 bisnis utama. Yang pertama, pengumpulan dan penyimpanan data. Sistem informasi ini mengumpulkan semua data mengenai aktivitas bisnis seperti penjualan, pembelian, dan persediaan. Lalu data ini disimpan dan dikelola untuk menjadi sebuah informasi. Yakni yang kedua yaitu pengelolaan data menjadi informasi. Sistem informasi akuntansi memproses data mentah menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Misalnya, sistem informasi ini menghasilkan laporan keuangan, analisis kerja, dan laporan manajemen. Lalu yang ketiga adalah komponen internal. Sistem informasi akuntansi sendiri menyediakan kontrol internal untuk melindungi aset organisasi dan memastikan keakuratan data. Kontrol internal sendiri meliputi otorisasi transaksi, pemisahan tugas, dan audit internal. Lalu, apa aja sih keunggulan sistem informasi akuntansi ini dalam meningkatkan bisnis? Yang pertama, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau biaya layanan. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi karena sistem informasi ini mengoptimalisasikan tugas-tugas berulang seperti pemrosesan faktur, pembuatan laporan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional
operasional. Lalu yang ketiga, untuk berbagi pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Lalu yang kelima, memperbaiki struktur pengendalian internal karena AIS menyediakan kontrol internal yang lebih kuat untuk melindungi aset organisasi dan mencegah penipuan. Lalu yang keenam, meningkatkan pengambilan keputusan. AIS sendiri memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada para manajemen yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai blockchain. Jadi, blockchain mendapatkan namanya dari strukturnya, yaitu catatan digital individual atau yang disebut dengan blok. Lalu kemudian dihubungkan bersama menggunakan kriptografi dalam satu daftar yang disebut dengan rantai atau chain. Karena blockchain dikelola oleh jaringan yang mengikuti protokol untuk komunikasi antar simpul dan memvalidasi blok baru, sehingga tidak memerlukan otoritas pusat yang mengendalikan semuanya. Informasi yang tercatat dalam blockchain dipublikasikan sehingga setiap orang di jaringan peer-to-peer blockchain memiliki salinan blockchain dan semua transaksi dapat diakses oleh semua orang. Selanjutnya ada cara kerja dari blockchain. Yang pertama, memulai transaksi. Jadi ada dua pihak, yaitu pembeli dan penjual, yang memutuskan untuk menukar sesuatu yang bernilai dan meminta agar transaksi untuk dimulai. Lalu, yang kedua ada validasi transaksi. Transaksi kemudian dikirim ke jaringan komputer yang saling terhubung atau peer-to-peer. Setiap komputer dan atau node menggunakan algoritma khusus untuk memvalidasi detail transaksi, termasuk waktu, jumlah, dan identitas partisipan. Setelah itu ada membuat blok. Setelah divalidasi, transaksi digabungkan dengan transaksi lain yang telah divalidasi. Semua transaksi ini disusun bersama dalam satu blok baru. Setiap blok biasanya menyimpan data hingga 1 MB yang dapat mencakup ratusan atau bahkan ribuan transaksi. Lalu yang keempat, menghitung dan masukkan hash. Setiap blok diberi 2 kode unik atau bagian informasi pengenal yang disebut dengan hash yang membedakannya dari blok lain. Kode hash menggunakan algoritma matematika untuk mengubah informasi digital menjadi serangkaian angka dan huruf. Lalu yang terakhir, transaksi selesai. Setelah hash diterapkan, blok tersebut ditambahkan ke blockchain secara otomatis. Semua komputer di jaringan yang menyimpan salinan blockchain akan diperbarui dengan blok baru ini, sehingga memastikan bahwa semua salinan blockchain tetap identik dan up-to-date. Untuk yang selanjutnya ada keuntungan dari blockchain. Yang pertama ada akurasi. Transaksi yang diverifikasi oleh ribuan komputer yang terhubung dalam jaringan, bukan oleh manusia yang rentan terhadap kesalahan. Bahkan jika komputer membuat kesalahan komputasi, kesalahan tersebut tidak akan menyebar ke seluruh blockchain kecuali setidaknya 51% komputer jaringan memvalidasi kesalahan tersebut. Lalu yang kedua ada transparansi. Data blockchain bersifat transparan, artinya semua detail transaksi termasuk nama pengguna peserta, jumlah transaksi, tanggal, dan waktu transaksi, dan siapa yang melakukan transaksi terbuka untuk dilihat semua orang di blockchain. Ini termasuk regulator, auditor, dan lain-lain yang berwenang. Lalu yang ketiga, efisiensi. Blockchain bekerja sepanjang hari, setiap hari, dan transaksi dapat diselesaikan dalam hitungan menit dan dianggap aman dalam waktu tidak lebih dari beberapa jam, dibandingkan dengan jam kerja manusia yang terbatas dan waktu tunggu berhari-hari agar transaksi dapat diselesaikan dan uang dapat tersedia. Lalu yang terakhir ada privasi. Meskipun banyak blockchain berbasis data publik, tempat pengguna dapat melihat informasi transaksi. Pengguna tidak sembarangan dapat mengakses data rahasia yang mengidentifikasi mereka yang terlibat dalam transaksi. Lalu setelah itu ada kekurangan. Yang pertama, biaya. Biaya merupakan keunggulan blockchain karena biaya transaksinya lebih rendah. Akan tetapi, biaya juga dapat merupakan kerugian
karena teknologi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan blockchain sangat mahal. Begitu pula dengan ribuan jam yang dihabiskan untuk menghasilkan perangkat lunak khusus dan proses back-end yang dibutuhkan untuk memasukkan teknologi blockchain ke dalam sistem bisnis saat ini. Yang kedua, hilangnya privasi dan kerahasiaan. Karena pengguna blockchain tidak dapat mengidentifikasi mereka yang terlibat dalam transaksi, pengguna yang tidak jujur dapat menggunakan jaringan blockchain seperti Bitcoin untuk melakukan pembelian ilegal. Nah, untuk mencegah hal ini, beberapa negara seperti Amerika Serikat melarang anonimitas penuh dan mengharuskan bursa daring untuk mengumpulkan informasi dari pelanggan, memverifikasi identitas mereka, dan mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan dalam daftar teroris yang diketahui atau diduga. Nah, itu yang terakhir, yang ketiga ada kerentanan. Serangan 51% sulit dilakukan karena daya komputasi yang dibutuhkan untuk memperoleh kendali mayoritas atas jaringan blockchain. Hal itu dapat berubah seiring dengan penurunan biaya teknologi dan peretas dapat menyewa daya komputasi dengan harga terjangkau daripada membelinya. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi dan strategi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi ada 3. Yang pertama ada budaya perusahaan, lalu strategi bisnis, serta perkembangan teknologi informasi. Penerapan sistem informasi akuntansi dapat mempengaruhi budaya perusahaan karena budaya perusahaan yang sebelumnya manual menjadi otomatis. Karena pada saat manual pasti banyak hal yang sulit untuk dievaluasi. Sedangkan saat segala sesuatu terotomatisasi dengan sistem informasi akuntansi, maka banyak hal yang dapat dengan mudah dievaluasi berdasarkan laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Hal ini tentu membuat budaya kerja yang sebelumnya sedikit sibuk menjadi sedikit santai karena mudahnya melakukan evaluasi kinerja berdasarkan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi. Lalu yang kedua, strategi bisnis. Penerapan internet yang bersamaan dengan sistem informasi akuntansi juga dapat secara drastis mengubah strategi perusahaan karena penghematan biaya yang lebih besar. Dengan berkembangnya infrastruktur, perusahaan dapat menghemat pengeluaran untuk sistem informasi akuntansi dalam hal infrastruktur serta tenaga ahli untuk sistem informasi. Nah, dengan penghematan biaya ini, perusahaan dapat ikut serta dalam strategi perusahaan pada era low cost strategy. Lalu yang ketiga ada perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini telah membawa dampak besar pada sistem informasi akuntansi dalam perusahaan. Dengan otomatisasi proses, sistem informasi akuntansi modern dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan manusia dalam pengolahan data keuangan. Akurasi dan kecepatan akses terhadap informasi keuangan juga meningkat secara signifikan. Nah, teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mematuhi regulasi keuangan dengan lebih baik serta melakukan analisis data yang lebih kompleks untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Integrasi antara teknologi informasi dengan sistem informasi akuntansi merupakan kunci bagi perusahaan untuk mencapai pengelolaan informasi keuangan yang lebih efisien, akurat, berorientasi pada pertumbuhan bisnis, serta lebih terpercaya. Selanjutnya, peran sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai. Untuk memberikan nilai kepada pelanggan, sebagian besar organisasi melakukan sejumlah aktivitas yang berbeda. Nah, aktivitas tersebut disebut dengan rantai nilai. Rantai nilai sendiri terdiri dari 5 aktivitas utama yang secara langsung memberikan nilai kepada para pelanggan. Aktivitas yang pertama yaitu logistik masuk, yaitu terdiri dari penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan yang digunakan oleh organisasi untuk menciptakan layanan serta produk yang dijual. Misalnya, produsen mobil menerima, menangani, serta menyimpan
baja, kaca, dan karet untuk produksi mobil. Yang kedua yaitu aktivitas operasi, mengubah input menjadi produk atau barang akhir. Misalnya, perusahaan mengubah bahan mentah menjadi mobil jadi, ataupun pengecer mengeluarkan barang dari box pengemasan dan meletakkannya pada rak satu persatu agar dapat dibeli oleh pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu aktivitas logistik keluar, mendistribusikan produk atau layanan barang yang sudah jadi kepada para pelanggan. Misalnya dari mobil yang sudah jadi tadi akan didistribusikan atau dikirimkan ke dealer-dealer mobil di seluruh Indonesia. Yang keempat, ada kegiatan pemasaran dan penjualan, yaitu membantu pelanggan membeli produk atau layanan organisasi ataupun perusahaan. Contohnya seperti periklanan. Dan yang kelima yaitu aktivitas layanan seperti memberikan dukungan pasca penjualan kepada para pelanggan. Contohnya perbaikan serta layanan pemeliharaan barang. Lalu ada juga kegiatan pendukung untuk membantu berjalannya kegiatan utama itu tadi. Nah, di sini ada 4 kegiatan pendukung. Yang pertama ada infrastruktur perusahaan, lalu aktivitas sumber daya manusia, aktivitas teknologi, serta aktivitas pembelian. Infrastruktur perusahaan adalah kegiatan akuntansi, keuangan, hukum, serta administrasi umum yang membuat suatu organisasi itu berfungsi. Nah, sistem informasi akuntansi ini merupakan bagian dari infrastruktur perusahaan. Lalu yang kedua ada aktivitas sumber daya manusia, meliputi perekrutan, penyewaan, pelatihan, serta pemberian kompensasi untuk karyawan. Yang ketiga ada aktivitas teknologi, yaitu meningkatkan produk atau layanan. Misalnya, melakukan penelitian ataupun pengembangan, investasi dalam teknologi informasi ataupun desain produk. Dan yang keempat ada aktivitas pembelian, yaitu menyediakan bahan baku, perlengkapan, mesin, serta bangunan yang digunakan untuk membantu melaksanakan kegiatan utama. Jadi proses bisnis dapat dijelaskan melalui 4 siklus transaksi berikut. Ada siklus pendapatan yang mencakup semua transaksi yang melibatkan penjualan kepada para pelanggan serta pengumpulan penerimaan kas untuk penjualan tersebut. Lalu yang kedua ada siklus pengeluaran mencakup transaksi yang melibatkan pembelian serta pembayaran barang dagangan yang dijual oleh perusahaan. Yang ketiga ada siklus sumber daya manusia mencakup semua transaksi yang melibatkan karyawan seperti pelatihan ataupun penggajian karyawan. Lalu yang keempat ada siklus pembiayaan, mencakup transaksi yang melibatkan investasi modal di perusahaan, peminjaman uang, pembayaran bunga, serta pembayaran kembali pinjaman. Nah, keempat siklus ini berinteraksi dengan buku besar serta sistem pelaporan yang terdiri dari semua aktivitas terkait dengan penyusunan laporan, keuangan, serta laporan manajerial lainnya.